Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rohama yang kami muliakan, kita lanjutkan lagi kajian singkat mengenai sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar, hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Lamma ra'at Quraisyun intishar al-islami fil qabaili azamu ala qatl Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy saat menyadari betapa penyebaran Islam sangat luar biasa, mereka bertekad membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasarathu wa ahla baitihi fi syi'b. Mereka mengepungnya juga keluarganya di lembah, disebut dengan Syi'b Abi Talib ya, lembah ini ya, dekat dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW kalau kita ke Mekah. Wa mana'u anhumul arzaq. Mereka tidak diberikan akses untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Wattafaqu alla yaqbalu lahum sulha abada. Orang Quraisy sepakat tidak ada kata damai illa idza aslamun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil qatl, kecuali Quraisy mau atau Bani Hashim mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Kawan yang saya muliakan, dakwah Islam dimulai oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh penolakan dari keluarga terdekatnya bahkan. Tapi Nabi sangat luar biasa sabar. Sampai pada titik bahwa Islam itu menyebar. Islam diterima oleh orang Mekah. Orang yang dengki dengan Nabi Muhammad SAW bingung apalagi yang harus dilakukan. Sudah nego, sudah mengancam, sudah coba beraneka macam ragam dilakukan oleh Quraisy yang dengki terhadap Rasulullah SAW. Saat ini mereka mengembargo Nabi kita SAW. Tidak boleh ada orang yang bertransaksi dengan Nabi Muhammad SAW. Bahan pangan benar-benar di stop oleh mereka kepada Rasulullah SAW, juga keluarganya, juga orang-orang yang masuk Islam dari kalangan-kalangan yang lemah. Gitu ya. Dan tidak ada kata damai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mereka inginkan Muhammad SAW harus dibunuh. Di sini yang ingin saya sampaikan, ini terjadi tahun ke-7 Hijriah, baru selesai di tahun ke-10 Hijriah. 3 tahun fase ini berlangsung. Yang kalau saya ya ini ya, tentu ini subjektivitas saya atau lemahnya ilmu saya tentang sirah Nabawi. Embargo Nabi sabar itu udah pasti kita tahu. Tapi sabarnya Nabi sabar yang sangat terukur, gitu ya. Sabar yang benar-benar terencana dengan baik. Dia sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tahu ini akan terjadi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 3 tahun ini tak ada transaksi apapun, harta yang selama ini dia kumpulkan digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memfasilitasi kebutuhan pokok semua orang yang ikut di embargo di Syi'b Bani Abi Talib. Itu ya. Kawan-kawan yang saya muliakan, agama kita Islam sekarang ini harus terus kita bawa sampai tak ada orang yang membencinya. Sampai semua orang sadar bahwa Islam adalah ajaran yang sangat baik, yang sangat menenteramkan, yang sangat membuat manusia menjadi lebih manusia. Tapi halangan dan rintangan pasti ada. Nggak usah takut kita, lanjut. Tapi nggak usah takut dan lanjut, harus punya perhitungan. Kalau dilihat dari periode embargo, salah satu perhitungan yang harus matang kita siapkan adalah bahwa kita da'i, bahwa kita yang mengaku memperjuangkan agama ini harus punya harta yang banyak. Kenapa? Ya, Nabi buktikan. Dari 25 tahun dia berdagang di negeri Syam, bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha menghasilkan tabungan yang banyak.
ketika embargo berlangsung 3 tahun, ketika kebutuhan pokok memang dihalangi untuk sampai ke Nabi dan semua pengikutnya, tabungan Nabi Muhammad SAW cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bagaimana kondisi kita, umat Islam sekarang? Sudahkah kita mempersiapkan cadangan dana yang besar? Sudahkah kita mempersiapkan sumber pangan yang sangat mengakar untuk kelanggengan dakwah kita ini? Gitu ya. Itu pertanyaan buat saya dan buat kita semua. Makanya kita sering mengajak pengajian, pesantren, majelis taklim, masjid, sangat bagus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah ilmu pengetahuan seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi yang juga tidak kalah penting yang harus kita siapkan adalah pundi-pundi harta yang halal atau stok-stok makanan yang sangat banyak, sehingga nanti bila sesuatu terjadi atau bila yang dihadapi oleh Nabi SAW bisa saja kita hadapi, persediaan harta kita, persediaan pangan kita cukup untuk menghadapi tantangan dakwah yang akan kita hadapi. Wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin allaquha fil Ka'bah wa kana dzalika fi sanati as-sabi'ati min an-nubuwah. Mereka Quraisy yang mendengki Nabi Muhammad SAW menyepakati untuk menulis peraturan-peraturan embargo, dan peraturan ini digantungkan di Ka'bah, dan itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Kawan yang sangat saya muliakan, Islam ajaran, sekali lagi, Islam adalah ajaran yang sangat memanusiakan manusia. Yang non-muslim tak usah takut dengan Islam. Islam ini wajah utamanya adalah rahmatan lil alamin. Yang beragama Islam, saya ajak sabar terus kita menyampaikan betapa indahnya agama ini. Walaupun begitu, kita tetap harus mempersiapkan energi yang besar, punya harta yang banyak kita, punya persediaan pangan yang sangat banyak kita, sehingga dakwah kita ini bisa terus kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.